pagi Rumi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat dulu. Alhamdulillah ya Pak ya. Gini Pak, kemarin saya dengar akan mengadakan coaching, gitu? Seperti itu Pak? Iya, coaching supervisi akademik. Iya, kalau boleh tahu dengan siapa ya Pak? Dengan Mas Rawes. Kemarin beliau sudah sempat bertemu dengan saya, sempat ngobrol-ngobrol, terus beliau berkehendak ingin mengadakan coaching supervisi akademik. Akhirnya kami buat jadwal, rencana nantilah sebentar lagi videonya Mas Rois juga akan datang ke sini. Berarti sudah di KPD sebelumnya ya Pak ya? Oh sudah, kita sudah buat persiapannya. Kemarin sudah buat janji lah, karena videonya Mas Rois itu sulit sekali untuk mengatur jadwalnya, beliau kegiatan sangat padat. Oh seperti itu. Ya, jadi saya menyesuaikan jamnya beliau Mas Rois. Baik Pak Ali, kalau boleh saya tahu persiapan apa saja yang dipersiapkan Pak Ali untuk melakukan kegiatan coaching bersama dengan Pak Rois? Yang sudah saya siapkan ya seperti tadi, antaranya menyiapkan tempat, ya siapkan waktu, terus beberapa pertanyaan-pertanyaan terbuka yang nanti bisa menggali permasalahan dan menemukan potensi apa sih yang sebenarnya dimiliki oleh beliau Pak Hafiz. Kalau boleh tahu lagi kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dari apa yang jenengan akan lakukan pada pagi hari ini? Pada kompetensi yang akan saya kembangkan itu mengacu pada 3 kompetensi itu. Ya, itu yang mendengarkan dengan aktif, terus kehadiran penuh, membuat pertanyaan-pertanyaan yang terbuka, lebih berbobot untuk bisa mengorek, menggali potensi dan mencari permasalahan-permasalahan yang beliau hadapi. Iya, betul sekali sih memang Pak, dalam kompetensi coaching itu memang diperlukan kompetensi seperti yang Pak Ali sampaikan, dari mendengarkan aktif, kemudian ilmu, membuat pertanyaan yang berbobot. Baik Pak Ali, semoga nanti Pak Ali bisa melaksanakan ketiga kompetensi yang Pak Ali tadi sampaikan ya dalam pelaksanaan coaching supervisi akademik pada pagi hari ini bersama Pak Rois. Seperti itu Pak ya? Oh iya, siap. Kalau seperti itu mohon izin saya dapat melakukan observasi terhadap kegiatan yang Pak Ali lakukan, kegiatan coaching supervisi akademik bersama Pak Rois. Sepertinya sudah ada di luar ya Kak? Oke. Oh, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak Rois. Halo Bu. Iya Pak. Semangat sekali Pak Rois. Ya Pak, karena gimana waktunya sudah ditunggu dan ini pas kebetulan juga Pak Ali sudah ngasih waktu. Akhirnya ada semangat ini karena ada teman ngobrolnya ya. Iya Pak Rois itu. Nah, selamat siang. Selamat siang Pak. Sugeng rawuh Pak Rois. Nah, di sini ada permasalahan apa sih kira-kira? Pak Rois kok dari kemarin saya lihat itu murung, agak sedih, kok seperti banyak pikiran, banyak beban. Bisalah ceritakan, sharing kepada saya. Wah, Pak. Ya katakan murung ya enggak murung, tapi pusing ya mungkin sedikit pusing Pak. Iya, Karena ada murid yang murid perempuan Pak, tapi laki aja seperti laki-laki. Wah, tomboy itu loh Pak. Loh, tapi selain berkaitan penampilan kami sih, saya tidak begitu mempermasalahkan itu Pak. Hanya saja di kelas itu juga mengganggu teman-temannya, agak jauh gitu Pak. Loh, sehingga saat pembelajaran, saat saya menyampaikan kepada teman-teman, murid-murid juga, teman-temannya tadi, sehingga membuat teman-temannya tidak bisa fokus dalam mengikuti pembelajaran. Oke, kira-kira setelah pertemuan kita hari ini apa yang jenengan harapkan?
Yang pasti saya harapkan ya satu, anak itu sesuai dengan kodratnya. Perempuan itu yang pertama, karena caranya juga keras ya, kerasnya itu tidak hanya keras biasa, terkadang juga muncul perkataan-kata yang tidak sopan itu, yang tidak sesuai dengan itu. Selain itu juga jangan, saya harapkan tidak mengganggu teman-temannya lah, bisa menjadi lebih nyaman, lebih tenang. Anak-anak ketika mengikuti pembelajaran juga lebih fokus. Selain itu apalagi ya Pak, berkaitan itu anak-anaknya juga lebih baik lah, lebih rukun. Kalau ada yang jalin sehingga tidak bisa masuk satu kelas dan juga kurang nyaman itu berarti perempuan bersikap perilaku seperti laki-laki dan bertekad seperti laki-laki. Iya. Selain tidak hanya laki-laki, kemarin itu sempat bertengkar dengan beda sekolah Pak. Wah itu yang satu ya apa ya, kurang menjaga nama baik diri dan sekolahan itu repot. Ketika sudah ada kaitannya dengan sekolah yang lain itu kan juga dipandang masyarakat ya kurang bagus. Kalau menurut Pak Roy sendiri, langkah-langkah apa yang akan Bapak lakukan untuk kembali menyadarkan ya, tadi dengan katakan dia tidak sesuai dengan kodratnya karena dia itu perempuan, berpenampilan seperti laki-laki, berperilaku seperti laki-laki, bahkan kasar seperti laki-laki. Itu langkah-langkah yang akan Bapak lakukan kira-kira apa untuk menyadarkan siswa tersebut? Yang pasti langkah-langkah yang akan saya lakukan adalah pendekatan, ngobrol secara pribadi dengan anaknya itu. Setelah itu juga masih pemahaman tentang bagaimana sikap seorang perempuan, bagaimana seorang siswa, bagaimana seorang teman itu perlu. Kalau tidak dilakukan seperti itu juga ya repot ke depan. Karena generasi sekarang kan seperti itu Pak. Lalu kita sebagai guru ya juga perlu mengontrol lah, jangan sampai anak itu melakukan hal yang negatif dan kita harus saja. Kita juga sebagai pendidik harus menuntut ya Pak. Kalau menurut Bapak, apakah cukup hanya dengan pendekatan individu Pak? Yang menurut saya ya yang pertama langkah itu Pak. Kalau memang langkah-langkah itu belum bisa berhasil ya tetap perlu yang namanya kolaborasi dengan teman sejawat, kepala sekolah atau untuk apa ya bahasanya, untuk mencari solusi lah, termasuk koordinasi dengan orang tua Pak. Nah yang ingin Bapak sampaikan ke anak, jadi pemahaman apa yang ingin jenengan sampaikan ke anak tersebut? Pemahaman yang pertama adalah tentang pemahaman seorang anak, kewajiban anak itu. Selain kewajiban anak dan kewajiban murid ya, itu yang perlu saya sampaikan. Kedua, berkaitan dengan kodratnya. Jadi anak itu sebagai anak perempuan itu harus bagaimana, itu perlu kita komunikasi. Bagaimana bersikap? Iya, bagaimana dia bersikap, bagaimana dia perilaku, bertutur kata, seperti itu. Nah tadi juga ingin sampaikan jika langkah-langkah pendekatan kepada individu masih kurang, jenengan akan melakukan pendekatan ke wali murid. Tadinya sampaikan seperti itu. Nah, kira-kira bagaimana cara Anda menyampaikan pendekatan kepada wali murid? Ya, kita menghubungi, mungkin kita bisa menggunakan pada apa ya, sekolah kepala untuk memberikan surat juga untuk dipanggil ke sekolahan orang tuanya.
Jadi kalau menurut jenengan kelebihan apa yang Pak Rois miliki ketika untuk mengatasi masalah tersebut, Pak? Kalau berkaitan dengan kelebihan, ya itu kelebihan berkomunikasi dan menjelaskan, menyadari diri. Sebab hal seperti itu tidak hanya sekali ini, Pak, yang saya alami sudah beberapa kali yang saya hadapi, dan kebetulan apa yang saya sampaikan dengan berkomunikasi, menjelaskan kronologi, juga memberikan contoh-contoh yang positif kepada yang bersangkutan, juga alhamdulillah berhasil. Kalau menurut Pak Rois di hambatan atau kendala kira-kira apa, Pak, yang menyebabkan Bapak sulit untuk mengatasi hal tersebut? Hambatan yang pertama tadi berkaitan dengan waktu, Pak. Waktu saya selain mengajarnya juga tugas dari kepala sekolah cukup banyak, tapi bagaimanapun ya saya harus bisa memanage waktu itu. Selain itu juga orang tua dari si anak itu ketika saya hubungi lewat WA itu juga sibuk bekerja. Itu kan juga saya ingin sampaikan kepada orang tuanya di sekolahan itu anaknya seperti apa. Kalau jadi bisa jenengan jelaskan lagi rencana yang akan jenengan lakukan. Jadi apakah jenengan yakin dengan rencana yang akan jenengan lakukan untuk mengatasi masalah hal tersebut? Tolong jenengan jelaskan lagi. Kalau saya sih yakin dengan rencana tadi, Pak. Rencana yang pertama kolaborasi dengan kepala sekolah dulu. Ya, kita koordinasi dulu lah. Dan itu juga berkoordinasi dengan teman sejawat, dalam artian wali kelas dulu, ya, menggali informasi, terus menemui orang itu rencananya. Nah, kemudian kalau tadi saya sudah sampaikan orang tuanya kan sibuk karena di pabrik, hanya liburnya dia minggu, Sabtu saja masuk. Ya, nanti kalau tidak bisa saya temui di hari-hari jam kerja, otomatis ya saya harus bisa meluangkan waktunya nanti di malam hari atau sore hari, ya, atau di hari minggu. Begitu juga di hari minggu biasanya dimanfaatkan jalan-jalan orang tuanya juga, Pak. Ya makanya saya lihat itu gini, Pak. Di rumah itu mungkin itu kan orang tuanya sibuk semua, Pak. Nah, jadi tidak ada yang ikut ngontrol. Aku pengen menemui orang tuanya, ya saya. Menurut Bapak kira-kira permasalahan ini apakah menjadi prioritas bagi Bapak atau tidak terlalu prioritas? Kalau saya ya anggap ini prioritas, Pak, karena satu berkaitan dengan apa? Sama baik sekolah. Tapi selain itu juga kita sebagai guru kan prioritas, Pak, membimbing, menuntun. Kalau kita tidak dengan anak itu tidak menuntun, ya berarti masa kita seorang pendidik lupa dengan apa yang harus dikerjakan, kan gitu. Masuk, Pak. Kira-kira rencana Bapak kapan itu, Pak, ingin melaksanakan tidak lanjut? Ini hari apa? Ini hari Kamis ya? Kamis hari ini. Kamis. Ini Kamis, Jumat. Mungkin saya akan laksanakan dari Selasa, Pak. Dari Selasa minggu depan ya, Pak. Berarti yang akan jenengan lakukan dari Selasa besok itu berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah, kemudian koordinasi dengan rekan sejawat, baru menemui pendekatan individu dengan anak. Ya tidak, Pak. Yang saya akan laksanakan yang pertama adalah komunikasi dengan langsung dengan anaknya dulu, individu dulu.
Nah, nanti ketika setelah saya komunikasi dengan anaknya secara individu, kita juga akan melihat perkembangannya dulu. Kalau dengan koordinasi komunikasi dengan anaknya secara individu belum berhasil, baru kita melanjutkan langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya ya berkoordinasi dengan teman sejawat, dengan kepala sekolah, gitu Pak. Untuk melaksanakan tindak lanjut kepada wali muridnya. Iya, karena kalau langkah yang pertama masih kurang kurang puas dengan hasil itu. Kalau menurut Pak Roy sendiri ya, kira-kira ukuran keberhasilan, jadi persentase keberhasilan 1-100%, kira-kira dengan menerapkan metode seperti itu yang tadi ingin sampaikan sudah pernah mengalami, kira-kira berapa persentase keberhasilan menurut? Kalau menurut saya 90% Pak. Wah, bisa 90%. Iya, karena apa? Itu sudah berulang kali saya hadapi, cuma hanya beda konteksnya. Ya walaupun dulu pernah ada Pak juga orang tuanya datang ke sekolah tidak terima, ya memang saya jelaskan, orang tuanya saya kasih pemahaman tuh Pak, gitu. Nah, kalau kita tidak bisa tidak bisa menjelaskan itu juga orang tua tidak percaya, sehingga ketika orang tua tidak percaya, bukti-bukti atau komen dari teman-teman, tanggapan dari teman-temannya juga kan jelas gitu. Karena gini Pak, dulu itu pernah saya menemukan ketika di rumah anaknya itu baik, nurut dengan orang tua, tapi setelah di sekolahan, wah luar biasa, mungkin dilampiaskan seperti itu Pak. Kalau menurut Pak Roy, komitmen yang akan Bapak lakukan dengan rencana ini apa Pak? Yang pasti ya dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, dengan maksimal, ya tetap semang mungkin. Nah, dengan beberapa pengalaman yang sudah saya miliki, ya itu kan menjadi evaluasi atau tambahan. Oh, berarti kalau dulu itu kurang berhasil, ya berarti itu menjadi suatu pelajaran untuk penanganan kali ini, ya. Problem kali ini. Kira-kira siapa saja Pak yang menurut Bapak nanti bisa membantu menjaga Bapak untuk tetap melaksanakan berkomitmen tersebut Pak? Yang pasti adalah kepala sekolah Pak. Kepala sekolah yang utama. Nah, selain itu kepala saya teman sejawat, ya, mungkin bisa mengingatkan apa rencana-rencana yang akan saya laksanakan. Ketika saya lupa, ini bisa diingatkan oleh kepala sekolah. Bagus sekali Pak Rais tadi, rencana program yang menurut saya sangat rinci ya, mungkin karena tadi yang sampaikan dia sudah berpengalaman, sudah pernah mengalami masalah seperti ini berkali-kali, jadi saya sangat mendukung. Mudah-mudahan apa yang dengan rencanakan tadi Pak, mulai dari pendekatan individu, kemudian kalau sampai tidak berhasil berkolaborasi dengan kepala sekolah dan dengan sejawat untuk mendatangkan wali murid tadi, semoga mudah-mudahan semuanya berjalan lancar sesuai dengan harapan Pak Amin. Nah, pada kesempatan pagi hari ini Pak, tadi jenengan datang ke sini dengan permasalahan, jenengan sampaikan, dan jenengan ternyata sudah punya solusi yang rencananya akan jenengan segera lakukan besok hari Selasa ya? Ya, hari Selasa. Itu kebetulan besok Selasa, oke lah saya tunggu nanti hari Rabu atau Kamisnya kita ketemu lagi. Kalau jenengan ada waktu luang kita sharing lagi, dia bisa bercerita lagi bagaimana hasilnya, ataupun kalau misalkan ada permasalahan lagi saya juga mempersilahkan waktu untuk bisa melaksanakan kegiatan supervisi seperti itu. Iya Pak, terima kasih juga loh Pak, ini sudah diluangkan waktunya. Pak iya. Sibuk sekali, ini juga sudah kasih waktu. Iya, sama-sama Pak Royes, karena ini apa yang Pak Ali sampaikan juga mudah-mudahan jadi amal baik juga Pak. Amin, amin Pak, amin.
Ya sepertinya sudah selesai, sudah ketemu solusi dan akar permasalahannya sudah ketemu Pak. Mungkin bisa kita sambung lain waktu Pak Rais. Oke, terima kasih Pak. Ini Oke. saya juga mohon maaf Oke Pak. tidak bisa ngobrol lama-lama karena ini juga mau pindah lagi Oh Pak. iya Pak. Tadi sudah dihubungi untuk pindah lagi, ada tugas yang harus saya laksanakan. Jadwalnya padat Pak. Iya, dihubungi Pak Kepala Sekolah. Saya udah tahu masih ada yang banyak kok saya. Jadi terus pengen ganti yang lain juga. Gitu ya Pak. Oke Terima oke kasih. oke, terima kasih Pak Oke. Rais. Monggo Bu. Iya Pak Roy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah tadi berjalan dengan bagus ya. Gimana perasaan Pak Ali setelah ini tadi berbincang-bincang bersama Ofis? Setelah bertemu dengan Pak Rais tadi, saya merasa cukup senang sih Bu. Karena apa ya, bisa membantu teman yang punya permasalahan, dan saya yakin apa ya, bisa menjadi teman curhat lah, jadi teman curhat untuk Pak Rais, sedikit meringankan beban beliau. Gitu ya. Iya. Seneng ya Pak? Iya. Masa? Saya juga senang tadi melihat apa ini komunikasi Bapak dan juga Pak Rois yang juga sangat ini ya, relax sekali tadi. Oh ya, kalau boleh saya tahu dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Pak Ali kepada Pak Rois, kira-kira kompetensi apa saja yang sudah Pak Rois Pak Ali sampaikan dari yang pertama tadi sebelum kita berdiskusi bersama Pak Rois tadi? Yang sudah gitu, kalau menurut saya sudah melaksanakan 3 kompetensi tadi ya. Ya. Kehadiran secara penuh, Iya. saya sudah di sini untuk menemani Pak Roy, sudah meluangkan waktu. Yang Oke. kedua, saya berusaha menjadi pendengar yang aktif, mendengarkan keluh kesah beliau. Yang ketiga, saya membuat pertanyaan-pertanyaan yang mungkin lah agak berbobot. Kalau menurut saya sih sudah berbobot ya, karena tadi Pak Roy ternyata sudah bisa Menemukan, menjelaskan menjelaskan. permasalahan-permasalahan, dan beliau ternyata sudah bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Iya. Ya bagus sekali sih Pak, kompetensinya juga tadi saya lihat sudah bagus kalau menurut saya ya, sesuai dengan catatan yang saya tadi catat dari apa percakapan tadi ya. Pertama lancar ya, yang kedua juga Bapak sudah terlihat mendengar dengan penuh ya, begitupun juga Pak Roy juga mendengarkan dengan baik. Kemudian tadi di antara percakapan panjenengan semua itu terasa nyaman, rileks itu kalau saya lihat. Terus kemudian dari sisi Pak Ali sendiri kalau saya perhatikan cukup terampil ya, bukan hanya cukup, memang terampil saya lihat dalam menyampaikan pertanyaan berbobot tersebut kepada Pak Rois. Kemudian ada lagi keduanya memberikan umpan balik, jadi ada lawan bicara, ada feedbacknya ya. Kemudian tadi juga di akhir saya lihat Pak Rois juga sudah menemukan solusinya seperti itu Pak ya. Nah kira-kira nih Pak, kompetensi yang perlu dikembangkan setelah coaching ini kira-kira apa? Kalau menurut saya memang yang perlu saya kembangkan itu adalah untuk membuat pertanyaan yang lebih berbobot lagi ya. Karena pertanyaan-pertanyaan berbobot itu nanti akan mengarahkan kita ke menggali potensi beliau, untuk beliau lebih bisa mengungkapkan atau bercerita dengan rileks. Jika pertanyaan kita tidak berbobot atau tidak terbuka, beliau ya nanti kurang bisa menyampaikan apa yang ada di Unek-uneknya iya, gitu ya Pak. kurang Iya bisa. betul sekali, memang dalam kegiatan coaching itu yang memang perlu butuh expert memang dalam memberikan pertanyaan yang berbobot bagi kliennya, itu memang betul sekali Pak. Terus kemudian menurut Pak Ali sendiri nih, kegiatan hari ini apakah sudah jenengan anggap berhasil seperti itu? Kalau saya sudah berhasil, karena tadi beliaunya Pak Rois juga setelah menyampaikan permasalahan, ternyata beliau juga sudah punya solusi, karena beliau Seperti itu ya. sudah berpengalaman, sudah pernah mengalami hal-hal serupa, beliau sudah pernah menerapkan konsep-konsep apa yang akan beliau terapkan.
hanya saja beliau butuh teman curhat supaya Iya, lebih yakin lagi iya. gitu ya Pak ya. Oke, bagus sih Pak ya. Setelah proses supervisi coaching ini, saya lihat juga sudah menemukan solusi di akhir. Kiranya saya cukupkan ya Pak ya pertemuan kali ini ya. Semoga Pak Ali sukses selalu. Oke, terima Kemudian kasih. bisa melakukan kegiatan coaching dengan teman yang lainnya sehingga lebih apa ini ya Pak, lebih terbiasa untuk tadi yang ingin panjenengan lebih kembangkan, yaitu membuat pertanyaan bertutur. Cukup Pak Ali? Oke Bu, terima kasih waktunya. Iya, terima kasih banyak Pak Ali. Oke, siap. Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam Pak Rois. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik pagi ini. Sehat ya? Sehat. Sehat ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Pak. Ya. Saya dengar Ibu akan melakukan kegiatan coaching pada hari ini. Itu dengan siapa? Bu? Baik, saya pada pagi hari ini mau melakukan coaching bersama Pak Ali. Pak Ali. Teman saya Pak Ali. Temannya. Ya. Nah ini sudah janjian ya? Sudah, kemarin beliau sudah apa itu WA ke saya kalau pagi ini pengen bertemu seperti itu. Sebentar lagi nanti juga akan itu Pak, akan sampai. Akan sampai ke sini. Iya. Janjian. Kira-kira persiapan apa saja yang sudah dilakukan oleh Bu Ida? Persiapan yang saya lakukan pertama yaitu membuat jadwal tentunya ya bersama Pak Ali, kemudian menentukan tempat, nanti tempatnya di sini sudah kita sepakati kemarin. Terus kemudian menyiapkan pertanyaan yang sifatnya terbuka. Gitu ya. Kemudian kompetensi coaching yang ingin ditingkatkan pada nanti kegiatan coaching kira-kira apa? Ya, coaching yang ingin saya kembangkan di sini yaitu kompetisinya ada 3 ya Pak ya. Pertama nanti ada ini mendengarkan aktif ya kan, kemudian berusaha untuk hadir penuh atau biasa disebut dengan present ya Pak ya. Kemudian yang terakhir menyiapkan pertanyaan yang berbobot sekiranya nanti Pak Ali dapat menemukan solusinya sendiri, bisa tenang nyaman dalam menyampaikan unek-uneknya nanti. Ya, oke. Ya, semoga nanti akan berjalan dengan baik, dengan lancar. Kemudian ketika Amin. kompetensi yang Ibu inginkan nanti juga bisa tercapai. Ya. Dan ini mohon maaf, saya Iya, mohon Pak. izin sama Ibu untuk mengobservasi kegiatan ini nanti. Ya, Ya. mohon maaf. Nanti saya ingin coba mengamati kira-kira nanti apakah bisa berjalan dengan baik atau mungkin ada yang perlu diperbaiki atau bagaimana. Nanti akan saya amati. Iya, dengan senang hati Pak Rois. Senang hati sekali Bapak mau mengobservasi saya. Jadi nanti saya tahu di mana letak kekurangan saya selama saya melakukan coaching bersama Pak Ali. Seperti itu Pak ya. Mohon izin juga ya Pak. Ya. Sepertinya Pak Ali sudah sampai ya. Sudah datang. Monggo Pak Ali. Kalau Pak Ali ini auranya itu ya. Waalaikumsalam Pak. Duduk. Auranya sinar-sinar ini sepertinya sudah menemukan masalah ya Pak atau belum? Oh, masalah ada terus bisa tadi. Oh gitu ya Pak ya. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak? baik Bu, sehat Bu, sehat. Oke, sehat ya Pak ya. Alhamdulillah sehat. Tadi kesini berapa menit dari tempat Bapak? Sekitar 7 menit Bu perjalanan dari sekolah saya ke sini. Oke, gini Pak, kita kan kemarin sudah sepakatan ya di sini. Kira-kira apa nih yang ingin Pak Ali sampaikan pada kegiatan pagi hari ini? Begini Bu, kemarin kan kita sempat bertemu gini, saya Iya. sampaikan saya ada sedikit unek-unek atau sesuatu yang mengganjal pada diri saya. Iya. Saya itu merasa kurang percaya diri dalam mengajar anak itu, kurang percaya diri pada materi-materi tertentu, sehingga saya merasa kurang puas dengan
hasil capaian anak-anak tersebut. Oh, seperti itu Pak. Iya. Jadi saya merasa agak ragu apakah yang saya laksanakan itu benar-benar bisa mereka terima dengan baik atau tidak, itu saya sempat agak ragu sehingga membuat saya kurang percaya diri. Kalau boleh dan berkenan, kira-kira kurang percaya diri Pak Ali itu kalau dalam mengajar sesuatu itu dalam materi apa biasanya, kalau boleh saya tahu? Kalau yang seperti kemarin itu ketika saya mengajarkan matematika, ketika penjumlahan dengan meminjam itu anak-anak itu pada saat saya menjelaskan, saya memberi contoh, kemudian saya memberi soal, itu bisa. Tapi ketika pertemuan berikutnya, ketika saya flashback, saya ulang sedikit, mereka lupa, cenderung lupa. Jadi mereka hanya ingat ketika dijelaskan, tapi besok lagi sudah mulai lupa. Oh, seperti itu. Ya, jadi saya tuh merasa ini kok ibaratnya seperti masuk telinga kanan keluar hidung. Bukan keluar telinga kiri. Enggak nyambung malah. Jadi kok cepat banget mereka itu melupakan gitu. Jadi saya itu berharap sesuatu yang saya jelaskan itu bisa selalu mereka ingat gitu. Tidak hanya pada saat itu terus setelah itu mereka lupa. Kalau boleh tahu, Pak Ali sendiri Pak megang kelas berapa ya? Alhamdulillah saya dipercaya oleh kepala sekolah saya untuk memegang kelas 2. Oh, ya. Nah gini nih Pak, karena waktu kita kan memang terbatas ya. Nah kira-kira dari percakapan kita ini nanti yang ingin Bapak peroleh dari setelah dari ini itu apa? Kalau harapan saya setelah saya sampaikan ke jenengan semua permasalahan saya bisa menemukan solusi bagaimana mengatasi masalah-masalah tersebut, sehingga peserta didik saya, murid-murid saya itu bisa jauh lebih mengingat materi, tidak setelah dijelaskan terus habis itu lupa, tidak. Saya harapan saya seperti itu. Kalau boleh saya tangkap ya Pak Ali, berarti permasalahan Pak Ali ini adalah kurang pede dalam mengajar anak di kelas 2 seperti itu ya. Dan harapannya setelah percakapan ini Pak Ali inginnya pede, kemudian menghasilkan anak-anak ini yang daya ingatnya bisa meningkat ya, seperti itu. Betul seperti itu Pak Ali ya. Betul. Oke Pak Ali, kira-kira nih peluang apa yang saat ini Pak Ali punya dalam diri Pak Ali untuk dapat menggali permasalahan tersebut? Kalau menurut saya itu gini, dulu saya sudah pernah mengajar tapi tentang literasi ya, itu sempat saya menggunakan media video, saya tampilkan ke anak. Ternyata di situ video cerita yang hanya berdurasi 2-3 menit, kemudian anak-anak maju menceritakan kembali sesuai dengan paham mereka, justru mereka bisa lebih bercerita bisa lebih 5-7-10 menit. Jadi mereka itu lebih bisa berimprovisasi, bahkan di lain pertemuan mereka juga masih cenderung ingat. Nah, kalau menurut saya itu perlu merubah metode atau media pembelajaran saya. Jadi saya merasa harus melakukan diferensiasi. Jadi ya media yang saya gunakan itu menurut saya harus lebih bervariatif lagi, sehingga bisa membuat anak lebih mudah ingat. Gitu ya Pak ya? Ya. Nah gini Pak, menurut Pak Ali sendiri, pemahaman yang seperti apa yang Pak Ali butuhkan, yang diharapkan dari murid Pak Ali sendiri? Ya tadi yang seperti saya sampaikan,
ternyata murid saya itu lebih cenderung mudah mengingat ketika kita tampilkan sebuah video atau tampilan YouTube atau istilahnya gini, saya harus merubah metode pembelajaran saya yang semula hanya buku konteks, jadi saya menjelaskan, saya memberi contoh, anak maju mengerjakan, saya beri soal, anak bisa. Nah itu cenderung mereka kedepannya akan lupa lagi, tapi begitu saya mengasih media yang berbeda, mereka cenderung lebih ingat terus. Jadi pemahaman itu nanti yang rencananya akan saya terapkan pada mereka. Jadi saya akan berusaha membuat materi-materi yang akan saya ajarkan akan saya ubah metode saya. Jadi yang semula saya hanya textbook, membacakan cerita atau apa, jadi nanti anak-anak lebih saya tampilkan ke video. Iya. Mungkin nggak sih bisa jenengan metode tersebut dengan menampilkan video di kelas Bapak? Mungkin? Ya sangat mungkin Bu, karena dulu sudah pernah, tapi karena menurut saya matematika itu lebih agak rumit ya, tidak mudah seperti membaca bercerita, sehingga dulu saya menampilkan itu hanya pada saat keterampilan literasi, mereka membaca kemudian bercerita kembali. Sedangkan untuk matematika belum saya terapkan, sehingga mungkin itu salah satu penyebab kenapa mereka sering lupa. Iya. Oke, jadi kalau yang saya tangkap dari percakapan Bapak tadi ya, identifikasi di awal, ternyata pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas itu memang perlu adanya perubahan ya dalam model pembelajarannya. Seperti itu Pak Ali ya, betul ya? Kurang bervariatif. Kurang bervariatif ya. Terus kemudian ingin mencoba menampilkan video di kelas sebelumnya yang pernah dilakukan dan itu berhasil. Seperti itu Pak ya? Ya. Oke, sekarang kalau boleh saya ingin bertanya, kira-kira kekuatan atau kelebihan apa yang Pak Ali miliki sehingga dapat memahamkan murid Bapak yang ada di kelas 2 ini? Ya, ketika saya harus bisa membuat video atau mencari video yang benar-benar linear dengan materi yang akan saya sampaikan. Dan itu pun harus saya sesuaikan, dalam arti yang bersifat ringan, mudah dimengerti anak, mudah dipahami anak. Jadi kan banyak sekali ya konten di YouTube itu materi-materi, tapi kadang tanpa kita sadari ternyata isinya berat, sehingga meskipun itu dikonsumsi anak kelas 2 tapi belum tentu ya menurut saya bisa memahami. Jadi saya harus lebih membuat yang selektif gitu, karena menyesuaikan dengan kemampuan kapasitas murid saya. Kalau boleh tahu nih kapasitas dari kemampuan murid Bapak saat ini, kalau dibuat skala ya, kira-kira kalau skalanya dari 1 sampai 10 itu kira-kira murid Bapak ada di skala berapa saat ini? Kalau saat ini dengan kekurangan mereka, ya mereka mungkin di kisaran KKM ya 65 mungkin, karena tapi saya masih merasa kurang puas, dalam arti gini, materi ini aslinya mudah, sehingga saya lebih merefleksi diri saya sendiri. Mungkin kekurangan di saya ketika saya menyampaikan materi, ketika saya menyajikan materi kurang bervariatif, sehingga mereka cenderung suka lupa. Tapi setelah menggunakan metode yang mungkin saya gunakan yang berubah, kecenderungan mungkin mereka bisa naik dari skala tadi ya, karena ini mudah, mungkin ada di saya kesalahan di saya. Jadi saya sendiri merasa apa mungkin saya perlu merefleksi, membuat perubahan-perubahan tadi seperti diferensiasi proses produk itu mungkin yang harus saya lakukan itu, karena melihat ini materi mudah, kenapa kok progres persentase mereka hanya sampai segitu. Gitu ya. Ini kalau saya tangkap
salah satu faktornya yaitu kekurangan dari Pak Ali sendiri Iya, ya, yang iya. kurang bervariatif dalam itu ya. Sehingga saya Heeh. kurang percaya diri Kurang itu. percaya Jadi, diri. iya. Ya. Ini berarti jenengan kurang percaya diri karena itu tadi melakukan model pembelajaran di kelas itu yang kurang bervariatif Iya, gitu ya yang Pak kurang ya. bervariatif. Oke Pak, bagus. Nah, kalau biasanya di akhir pembelajaran Bapak pernah nggak sih memberikan refleksi itu kepada anak, baik kepada anak ataupun jenengan sendiri untuk mengisi lembar refleksi ketika pembelajaran? Sebenarnya pernah nggak dilakukan? Iya, saya ya sering ya kita melakukan seperti itu. Cuman saya terkendala kan gini, mungkin untuk materi-materi selain matematika itu bisa kita buat videonya, bisa dengan mudah kita tampilkan media-media video yang menarik untuk mereka. Tapi untuk matematika sendiri saya belum menemukan, sehingga untuk matematika saya lebih mantap ketika saya menjelaskan. Tapi ketika saya mempraktekkan seperti itu, ternyata saya keliru. Tapi pada kenyataannya anak-anak itu ya malah lebih suka video Iya, tadi. lebih suka video. Padahal menurut saya lebih mudah ketika diterangkan guru nih. Oh, Tapi gitu. ternyata Tapi kenyataannya iya, malah sebaliknya. Oh, sehingga saya sebaliknya. yang harus merubah mindset saya, harus merubah pola pikir saya untuk apa yang goal tadi ya, yang saya harapkan tadi. Jadi mereka bisa meningkat dengan adanya perubahan metode pembelajaran saya. Oke, bagus Pak, bagus. Nah, kira-kira untuk apa ini tadi yang udah jenengan sampaikan, hambatan Pak Ali sendiri itu seperti apa dalam menyikapi hal ini Ya, terhadap muridnya? kalau hambatan ya tadi saya sempat saya sampaikan ketika saya kesulitan membuat materi untuk menyesuaikan kapasitas mereka. Ya. Jadi kalau hanya mengambil materi-materi yang sudah ada di media sosial, di YouTube atau di itu, masih ada sebagian yang belum paham. Tapi ketika saya membuat itu saya agak kesulitan. Jadi untuk memindahkan materi, merangkum materi menjadi sebuah video itu yang mungkin agak menjadi hambatan bagi saya. Oke, berarti kesulitannya Pak Ali di sini yaitu dalam pembuatan konten, Ya, seperti itu lebih tepatnya. Ya. Tetapi kalau mengambil konten dari luar, ternyata menurut Pak Ali sendiri konten tersebut masih kurang bagi anak-anak seperti itu. Iya, karena hanya sebagian yang benar-benar paham 100%, yang lainnya hanya menikmati kontennya saja. Gitu. Nah, kesulitan dalam pembuatan konten ini karena apa, Pak? Ya mungkin karena SDM saya, yang kedua karena referensi saya sangat kurang, karena itu tadi saya kurang kreatif, kurang banyak referensi ya. Harusnya memang banyak sekali disediakan referensi, terutama pemerintah sekarang menyediakan banyak sekali melalui BNN. Ada aplikasi-aplikasi itu untuk memudahkan kita dalam menyampaikan materi. Nah, sebelum kita ke rencana nih Pak, tadi kan kita ulas sedikit ya. Tadi dari apa yang jenengan sampaikan itu kalau saya tangkap anak-anak itu lebih suka mendengarkan video, melihat secara langsung seperti itu dibanding dengan penjelasan dari Pak Ali seperti itu ya. Dan kekurangan di sini saya catat kekurangan itu hadir dari Pak Ali sendiri ya, sehingga membuat Pak Ali kurang percaya diri dalam pembelajaran. Betul seperti itu Pak Ali. Betul. Kemudian di sini juga saya catat ya dari apa yang Pak Ali sampaikan tadi, hambatannya karena kesulitan dalam membuat konten seperti itu ya Pak ya. Oke, nah kira-kira rencana yang akan Bapak lakukan ke depan itu seperti apa dengan melihat tadi ya identifikasi di awal dari apa itu hambatan yang Bapak alami, terus Bapak juga sudah tahu kekurangannya di mana. Kira-kira rencana ke depan itu seperti apa? Kalau kedepannya saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat, kemudian
memanfaatkan komunitas belajar yang ada di sekolah saya, yang dulunya saya merasa hal seperti itu mungkin agak apa ya, wah merasa malu lah. Tapi kalau setelah saya pikir-pikir kenapa harus malu, karena di sini kita fungsi dari komunitas belajar sendiri itu kan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi kenapa tidak saya manfaatkan saja. Jadi rencananya akan saya manfaatkan komunitas belajar saya untuk bekerja sama bagaimana menyelesaikan permasalahan ini. Jadi di komunitas belajar saya sendiri itu ternyata sudah banyak yang menyiapkan video-video, konten-konten pembelajaran. Tapi saya yang kurang aktif dalam komunitas itu. Iya, berarti di sini komunitas jenengan juga udah aktif sebenarnya Sudah ya. aktif, Cuma ya. jenengan sendiri Iya. yang jarang mengakses Iya, seperti itu. betul, Oke, baik. Nah, Pak Ali sendiri dari apa yang jenengan sampaikan tadi, kira-kira prioritas atau strategi apa yang ingin Pak Ali itu lakukan? Ya, Yang menjadi prioritas jenengan saat ini untuk mengawali langkah-langkah panjenengan. yang pertama saya akan benar-benar memanfaatkan komunitas belajar di sekolah saya. Ya. Yang kedua, saya akan berusaha membuat materi dalam bentuk konten yang lebih mudah dimengerti atau iya. Oke. Nah, kira-kira dari strategi yang Bapak tadi sampaikan, rencananya mau kapan dilakukan? Rencananya ya mulai minggu depan lah, begitu awal masuk pembelajaran. Berarti Senin ya? Iya, Senin. Kombel sendiri di situ selalu ada kegiatan Pak ya? Ternyata selalu ada kegiatan, karena saya yang Gitu ya, Pak? kurang aktif Oke, saja ya. Oke. Karena di situ banyak sekali manfaatnya, cuman saya baru akhir-akhir ini saja mengakses dan baru tahu. Nah, kira-kira apa ukuran keberhasilan Pak Ali sendiri dalam minggu ini? Ukurannya seperti apa? Targetnya seperti apa? Mungkin dengan perubahan metode pembelajaran dengan penggunaan media seperti itu, saya yakin bisa mencapai katakanlah 8 atau 9 lah, yang semulanya 6 atau 7 itu saya bisa keberhasilan bisa sampai segitu. Karena menurut saya materi itu mudah, cuman berarti saya merasa kesalahan ada di saya gitu. Ketika saya menyampaikan, saya kok anak-anak nggak paham, berarti permasalahan ada di saya. Oh gitu ya Pak? Iya, karena menurut saya materi itu mudah untuk usia-usia mereka gitu. Oke, baik Pak, bagus sekali. Nah, tadi udah melihat ukuran keberhasilan Pak Ali sendiri. Sekarang kita coba ke tanggung jawab ya. Tadi sudah mencoba untuk melakukan rencana aksi, dilakukan kapan. Nah, komitmen dari Pak Ali sendiri itu seperti apa agar langkah tersebut berhasil? Ya, saya akan bersungguh-sungguh dalam merubah mindset saya. Tatkala ketika saya mengetahui perbedaan ketika saya pembelajaran menggunakan media video atau tidak, itu ternyata hasilnya jelas banget. Jadi dengan menggunakan media video, anak-anak itu bahkan sampai kapan dia ingat. Gitu Tapi ya. ketika dengan hanya textbook penjelasan, anak-anak itu mudah lupa. Tadi juga udah panjenengan sampaikan ya, kira-kira yang bisa diajak untuk bersama berkolaborasi itu adalah komunitas belajar Iya. Bapak dan juga apa tadi kepala sekolah Iya, ya terutama ya. Mendukung Pak kepala sekolahnya? Ya, sangat mendukung, karena memang dari dulu memang sudah disuruh untuk memanfaatkan komunitas belajar itu. Oke, bagus sekali Pak. Bagaimana Iya. Pak perasaannya? Ya, Kita sudah sampai sejauh ini kurang lebih ada 15 menit lebih, udah mau 20 menit ya Iya. ternyata. Nah, karena terbatasnya waktu ini, kira-kira bagaimana perasaan Bapak setelah kita berbincang-bincang beberapa menit ini? ya saya merasa lega Bu, karena memang secara kontinu di sekolah saya itu ada supervisi dari kepala sekolah saya. Tapi kecenderungan ketika saya disupervisi kepala sekolah itu
Ya mungkin karena saya sendiri yang merasa malu ya. Ketika ditanya bagaimana Pak, ada masalah? Oh tidak ada masalah Pak. Tapi ternyata masih ada masalah. Mungkin saya malu karena apa ya? Karena OJ pimpinan saya. Tapi ketika dengan jenengan ketika kita sama rekan sejawat, saya merasa enteng saja untuk bercerita ya, untuk menceritakan segala kekurangan saya, untuk menyampaikan permasalahan-permasalahan saya merasa enjoy gitu. Oke Pak Ali, semoga komitmen yang Pak Ali tadi sampaikan dapat terrealisasikan dengan baik ya. Muridnya juga aktif dalam pembelajaran, daya ingatnya juga meningkat. Pak Ali juga semakin percaya diri ya. Tadi juga sudah bagus rencana-rencananya, semoga berhasil. Kita ketemu lagi kira-kira berapa ya Pak? Ya 1 minggu lagi tidak apa-apa. Oke, 1 minggu ya Pak. Semoga saya sudah mendapatkan kabar yang bagus, sehingga kita tidak perlu membahas ini lagi, tapi bisa membahas pembelajaran yang lain ya, masalah-masalah yang lain seperti itu. Siap. Kiranya cukup Pak Ali. Siap Bu, terima kasih. Sukses selalu Pak Ali. Oke, siap. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak. Semangat selalu. Saya pamit dulu guys. Iya. Hati-hati Pak Ali. Oke, siap. Bagaimana perasaan setelah melakukan coaching kali ini? Alhamdulillah senang ya. Senangnya itu karena bisa membantu orang lain. Jadi di sini ya suka. Juga ya. Iya, karena kehadiran kita sangat bermanfaat buat orang lain. Oke, dilihat dari percakapan coaching tadi, kira-kira apakah kompetensi yang Ibu inginkan tadi sudah tercapai? Kalau menurut saya sudah ya, dari saya mendengarkan penuh, terus saya juga hadir di dalamnya, memperhatikan setiap jawaban dari Pak Ali yang Pak Ali sampaikan, Pak Ali juga bisa menjawab, itu saya rasa sudah cukup berhasil. Bukan cukup ya, memang berhasil. Sudah berhasil. Karena di akhir tadi juga sudah menemukan solusi, Pak Ali juga bisa menyampaikan solusinya, seperti itu Pak. Ini juga saya sudah mencatat tadi berjalannya coaching itu sudah berjalan dengan lancar dan juga sudah suasana santai ya, santai, relax, kemudian bisa terbuka juga. Pak Ali juga tadi mengeluarkan unek-uneknya juga sudah bisa. Iya, saya lihat juga seperti itu tadi. Sudah santai dan Ibu juga sudah bisa mendengarkan dengan baik, ya kan. Kemudian sudah bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot juga, yang pada akhirnya Bapak Ali bisa menemukan solusinya. Gitu Pak ya. Iya. Nah kemudian kompetensi yang ingin dikembangkan nanti apa? Kompetensi yang ingin saya kembangkan sebetulnya memang ketiga-tiganya ya. Dimana yang pertama yaitu saya harus bisa mendengarkan. Karena kalau saya tidak mendengarkan dengan baik, saya tidak akan bisa memberikan umpan balik seperti itu. Terus yang kedua juga hadir penuh, itu wajib. Yang terakhir ini yang paling utama yaitu menjawab pertanyaan yang berbobot. Betul sekali. Karena butuh teknik, keterampilan dan kebiasaan Pak. Betul sekali. Ya. Iya. Menurut Ibu kegiatan hari ini apa? Sudah berhasil? Berhasil karena Pak Ali sendiri juga bisa menyampaikan solusinya seperti itu. Baik. Saya rasa sudah cukup untuk kegiatan hari ini. Mudah-mudahan sukses untuk Ibu, kemudian nanti untuk kompetensinya bisa berkembang lagi, lebih baik lagi. Ya, terima kasih Pak Rois sudah berkenan untuk observasi saya. Oke, baik, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rois. Ya, sugeng kondo. Oke, selamat siang Pak Rois. Ya, selamat siang. Apa kabarnya hari ini? Ya, kabarnya baik sih, lumayan dalam keadaan sehat. Mungkin ya sesekali kadang-kadang merasa sakit, cuman sakit sedikit aja lah. Tapi ini sudah sembuh. Apalagi ini musimnya lagi nggak menentu ya Pak. Ya, lagi agak dingin sekali. Kadang dingin. Ya, kadang dingin gitu. Saya kalau masalah dingin nggak begitu. Ya. Tapi kalau orang ber-AC juga nggak kuat di sini. Ya, apalagi itu rasa dingin sekali. Ya, tapi kita harus tetap menjaga kesehatan ya. Betul. Apalagi kegiatan kita ini juga apa ya, adat ya. Ya, lumayan ekstra lah. Nah, apalagi untuk menghadapi anak-anak.
Kita kalau kita kan pulangnya jam 4 ya. Jam 4 lumayan panjang lah, butuh Tenaga ekstra. tenaga yang ekstra, kesehatan yang benar-benar fit. Iya betul sekali. Kesehatan itu penting. Jadi kalau misalnya sehat kan kita bisa melakukan aktivitas dengan baik. Ya betul sekali, kesehatan yang paling utama. Oh iya betul sekali. Oke Pak, saya dengar jenengan mau melakukan coaching supervisi akademik hari ini. Ya betul. Kebetulan ingin melakukan coaching juga. Ini sudah dijadwalkan nanti dengan Ibu Ida. Oh, Nah, berarti sudah buat perjanjian dulu ya. ya sudah buat janjian, dan ini kebetulan nanti Bu Ida juga mungkin datang ke sini. Ya, Kan maksudnya kalau misalnya udah janjian gitu kan nggak bisa disepakati. ya betul. Ya, sudah disepakati. Nah untuk coaching ini nanti udah ada persiapan apa dari jenengan Pak? Tentunya kalau jadwal tadi memang sudah kita tentukan, kemudian masalah tempat ini juga sudah disiapkan yang sekiranya kita bisa lebih rileks lah di dalam nanti tanya jawab. Silakan nanti Bu Ida juga akan merasa nyaman di sini, gitu kan. Jadi nanti akan merasa bisa terbuka lah kira-kira yang menjadi unek-unek Bu Ida itu apa. Nanti saya juga bisa menggali lebih dalam, gitu kan. Kemudian pertanyaan juga sudah saya siapkan, nah sudah merupakan bobot juga ya kalau menurut saya ya. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan baik dengan persiapan tersebut. Ya, memang tempat juga termasuk salah satu daya dukung itu ya, daya dukung supaya proses coachingnya juga berjalan dengan nyaman, dengan lancar gitu Ya, ya Pak ya. betul. Oke. Dalam proses coaching ini kompetensi apa yang mau Bapak kembangkan kira-kira? Dalam proses coaching ini ya harapan saya nanti kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah yang pertama itu adalah bagaimana kita bisa hadir secara utuh, bisa fokus. Kemudian pertanyaan-pertanyaan juga merupakan pertanyaan yang berbobot, ya kan, itu juga ingin saya capai. Kemudian bisa juga nanti kita bisa mengarahkan untuk bisa ketemu dengan solusinya. Jadi mengarahkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang bisa mengarahkan ke arah solusi. Dan tentunya ya solusi yang benar-benar yang pas untuk masalah yang beda. Dari ketiga kompetensi itu ada nggak yang lebih difokuskan kemana seperti itu? Saya pengennya sih masalah membuat pertanyaan yang berbobot. Karena kalau dengan pertanyaan yang berbobot, tentunya nanti kita bisa mampu menggali lebih dalam. Kalau sudah menggali lebih dalam secara otomatis berarti kan nanti solusinya juga bisa ketemu solusi yang lebih tepat. Oke, baik ya Pak. Semoga nanti proses coachingnya juga berjalan dengan lancar ya Pak ya, dapat seperti itu. Nanti mohon izin saya mau mengobservasi dengan dalam proses coaching ini. Ya, semoga nanti berjalan dengan lancar. Iya, terima kasih Bu. Kebetulan juga saya ingin meningkatkan kompetensi lah. Nanti kalau dari observer kan bisa memberikan masukan apa yang dari diri saya itu kurang, itu kan nanti bisa saya tingkatkan lah. Terima kasih sekali sudah memberikan pengamatan nanti kepada saya. Ya, kebetulan Bu Ida datang. Monggo. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Selamat datang. Terima kasih. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah kabarnya baik Pak. Kabarnya baik ya, meskipun baik. musimnya ini dingin. Meskipun suasananya ini agak gimana gitu karena kebawa dari persoalan yang kita bahas kemarin yang ingin kita bicarakan pagi ini Pak. Meskipun dingin tapi tetap
agak panas. Iya, ruangannya dingin. Ruangannya Jadi dingin. harganya di dalam itu panas. Pak. Hawanya panas ya. Iya. Iya, oke. Apa sih yang bikin panas? Yang bikin panas kira-kira? Jadi gini Pak, kemarin itu saya ditemui oleh salah satu wali murid dari kelas 6 ya, sebut saja itu Bunga. Wali murid dari Bunga itu kemarin datang lantaran di bajunya ditemukan kata-kata yang tidak pantas, kata-kata yang tidak pantas, sehingga dari pihak keluarga itu terutama ibunya itu kurang berkenan, sehingga datang ke rumah ingin memastikan sebenarnya terjadi ada apa di sekolah, terutama di kelas yang saya ambil itu. Ternyata keesokan harinya saya cek ke anak didik saya yang tadi orang tuanya ke rumah itu dibully sama temannya gitu Pak. Berarti kata-kata yang tidak pantas itu sebenarnya temannya yang membuat ya? Iya, teman-temannya yang membuat. Tapi ditulisnya di mana? Di baju? Ditempel di tulisan kertas itu, terus ditempel di jilbabnya di bagian belakang. Jadi kan gitu si ya? Bunga ini nggak tahu kalau ditempel di temannya kan. Terus habis itu saling diejek, ngejek bapaknya, ngejek si Bunganya itu. Nah sehingga anaknya ini sampai rumah kan nangis. Iya. Gitu. Nangis. Nah itu sebegitu tertekannya ya, itu si anak tersebut. Tadi namanya siapa? Bunga ya. Bunga tersebut ya, sampai begitu nangis gitu ya, kemudian sampai laporan sama orang Iya, tuanya. laporan sama orang tuanya. Gitu. Dan Oh iya. membuat saya di rumah itu agak panik ya, karena sampai orang tua itu datang ke rumah Pak. Datang ke rumah. Iya, datang ke rumah yang bapaknya itu ingin tahu anaknya ini sebenarnya di sekolahan itu seperti apa, kok pulang-pulang nangis, terus temannya itu perlakuannya seperti apa, seperti itu Pak. Oh iya iya iya. Ya ini memang kejadian yang sangat mengkhawatirkan ya, karena kan anak-anak zaman sekarang sudah seperti itu. Itu dalam waktu kapan ya Bu terjadinya? Kemarin waktu saya mendapatkan tugas dari kepala sekolah untuk menghadiri acara rapat itu Pak, kelulusan penulisan ijazah. Itu berarti memang pada saat jam kosong ya? Iya, sebenarnya sih bukan jam kosong ya, karena kan posisinya itu sebenarnya masih efektif, cuma anak-anak karena sudah selesai ujian itu kan jadi kegiatannya tidak seperti biasanya. Biasanya ya kalau ketika ada guru yang tidak hadir itu biasanya diampu oleh guru yang lain. Mungkin saja waktu waktu kejadian itu pas ketika yang membantu saya di kelas itu sedang tidak berada di tempat seperti itu. Ya cukup rumit ya masalahnya. Kira-kira Iya Pak. dari percakapan ini nanti kita apa sih yang menjadi harapan setelah percakapan ini nanti? Harapan dari saya, jujur saya ingin murid-murid saya terutama di kelas 6 itu terbentuk kerukunannya Pak, karena saya anggap ini tuh sudah sangat mengganggu sekali ya, sampai orang tuanya datang ke rumah. Ya, Itu kan juga gimana ya, memang sangat perlu diselesaikan seperti itu. jadi kalau menurut Ibu ini terlalu berlebihan ya? Iya, terlalu berlebihan dan yang membuat saya penasaran ini kok sampai yang lain itu ikut membuli gitu loh Pak. Kalau pernah saya jumpai itu kan biasanya kalau yang satu dibully yang lain kan masih sayang. Lah ini kok kenapa semuanya satu kelas itu nggak suka sama si Bunga ini gitu. Padahal kalau saya lihat dari si anaknya, dari si anak-anak yang lain itu ya, kalau sama yang lain itu kerukunannya itu bisa bagus. Tapi kalau sama anak ini kok sampai nggak bisa itu ya, nggak bisa rukun gitu loh. Entah ada apa itu. Ini baru kali ini terjadi. Sebelum-sebelumnya rukun ya? Sebelum-sebelumnya rukun, cuman Rukun ya. dari 6 bulan terakhir ini loh agak memunculkan sifat-sifat perilaku yang seperti itu. Agak beda
beda ya, nggak Agak seperti beda, ya. biasanya. Jadi Bu Ida juga jadi rasa kaget kok nggak seperti biasanya. Biasanya kan anak-anak begitu rukun ya kan. Pak. Ini kok ada masalah seperti ini. Orang tua juga sampai datang gitu ya. Bu Ida juga kaget. Ya tahu-tahu Iya. kok didatengin. Itu sambil marah-marah gitu. Iya, orang tuanya bapaknya itu ya marah-marah ke rumah, Pak. Ibu, ini anak saya kenapa kok sampai apa ini nangis pulang-pulang. Terus yang membuat saya nggak terima itu di belakangnya itu ada tulisan yang jelek-jelek, Bu. Terus diperlihatkan ke saya lihat ternyata memang sangat tidak pantas untuk diucapkan seorang anak sekolah dasar kalau menurut saya ya, karena itu sudah berlebihan ya menurut saya. Dan itu memang harus dilakukan treatment supaya keduanya dan teman-temannya semua itu kembali rukun lagi. Nah, yang terlibat itu berarti hampir anak dalam satu kelas itu ataukah hanya beberapa orang saja? Awalnya dari satu anak, kemudian yang lain ikut membuli ya. Ada yang sampai ngacak-ngacak jilbabnya, terus ada yang mengata-ngatain. Jadi satu kelas ini nggak suka, pokoknya intinya nggak suka sama anak yang bernama Bunga ini. Gitu. Apakah pernah mencari informasi mungkin apa sih yang sudah dilakukan oleh siapa tadi yang namanya anaknya Lin? Bunga yang sudah dilakukan Bunga kok sampai anaknya kok teman-temannya kok melakukan seperti itu? Coba tanya informasi. Ya, saya coba menggali informasi ya Pak. Ternyata itu memang dari anaknya si Bunga ini, dia itu memang itu Pak. Ini loh, menjahili temannya. Sebelumnya dia itu menjahili temannya kayak gitu Pak. Teman-temannya kayak dendam gitu ya? Ya bisa jadi seperti Bisa itu Pak jadi ya. seperti itu. Iya. Oh ya, sejauh ini apa sih yang sudah dilakukan oleh Bu Ida untuk mengatasi masalah tersebut? Karena ini sebetulnya bukan kali pertama ya menangani kasus pembulian. Hanya saja yang menjadi beda itu adalah kalau biasanya yang saya jumpai itu cuma 1-2 anak, tetapi ini semuanya gitu. Satu kelas nggak suka sama satu anak ini, tapi kalau biasanya yang kita jumpai itu kan hanya beberapa aja ya, karena kubu-kubu, biasanya kubu A tidak suka dengan si anak ini, tapi yang lain kan masih biasa aja. Tapi yang jadi beda itu ini anak itu semuanya kok nggak suka gitu. Semuanya sampai nggak suka. Oh iya. Oh iya, berarti sudah pernah melakukan sudah pernah mengatasi hal-hal semacam ini sudah pernah ya. Kemudian kira-kira kekuatan atau kelebihan apa yang dimiliki bisa digunakan untuk mengatasi masalah tersebut? Ya dengan ini Pak, kesungguhan ya, karena saya percaya dengan nanti memanggil kedua anaknya ini, saya kan akan mendapatkan kesimpulan, sehingga dari kesimpulan itu saya dapat memanggil kedua orang tuanya untuk memberikan pemahaman bahwa bullying itu tidak dibenarkan, karena merupakan bagian dari tindak kriminal kekerasan ya Pak ya. Kekerasan bisa fisik juga, bisa secara verbal seperti itu kan. Nah, itu yang akan saya lakukan. Di sekolah itu pernah nggak misalnya mengundang orang tua mungkin pada saat awal Kalau biasanya awal tahun ajaran baru, apalagi untuk kelas 6 itu memang selalu dipanggil Pak. Selalu dipanggil. Hanya saja mungkin kelemahan dari saya dan juga rekan-rekan yang lain, mungkin kelemahannya adalah ini, tidak diberikan pemahaman mengenai kekerasan. Biasanya yang diberikan kekerasan kalau di sekolah saya itu hanya anak didik baru seperti itu. Nah, ini tadi kan masalahnya lumayan riskan ya, karena kan seusia berapa tahun itu kira-kira? 6 itu kan kira-kira 12 tahun ya. 12 tahun kok sudah melakukan hal tersebut.
tersebut. Nah ini kira-kira punya strategi apa sih untuk supaya bisa menyelesaikan masalah tersebut? Strategi yang ingin saya lakukan ya karena sudah pernah melakukan hal ini sebelumnya, saya percaya yang pertama yaitu tadi nanti saya akan panggil kedua belah pihak, baik korban maupun pelaku ya, pelaku utama terutama yang membumbui temannya. Kemudian setelah dari situ saya akan memanggil kedua orang tuanya untuk memberikan pemahaman. Dan tentunya sebelum saya memanggil kedua orang tuanya, saya juga akan berkonsultasi dengan kepala sekolah saya, karena kan tidak etis kalau saya tidak memberitahu kepala sekolah, dan mungkin nanti dari kepala sekolah bisa memberikan masukan kepada saya juga seperti itu. Baru nanti setelah itu rencana yang terakhir adalah memberikan semacam kayak sosialisasi ya kepada murid semuanya supaya menjelaskan bahwa perundungan atau bullying itu menyebabkan ketidakrukunan. Sebab akibat dari perundungan itu akan kita sampaikan setelah kasus ini benar-benar selesai seperti itu. Tapi siapa tadi namanya anaknya? Bunga ya. Untuk orang tua Bunga itu baru pertama ini ya datang ke rumah, atau mungkin dulu punya pernah juga. Sebelum saya ampuh sebenarnya itu memang orang tuanya sendiri itu kritis Pak. Jadi perkembangan apa yang diberikan ke anaknya di sekolah itu selalu dikontrol sama bapaknya. Kayak gitu. Yang aktif memang bapaknya. Jadi kalau dapat masukan dari ibunya ya itu. Berarti ya termasuk memiliki perhatian yang penuh juga ya, perhatiannya penuh. Ya. Bagus ya untuk memperhatikan anaknya. Dan mungkin beliaunya juga kaget, loh kok sampai nangis seperti ini, sampai datang melaporkan gitu kan. Akhirnya kan sampai datang ke rumah jenengan juga. Ya. Nah itu langkah-langkah konkretnya itu nanti seperti apa kira-kira Untuk kedepannya. ya. Ya karena tadi langkah-langkah yang saya sampaikan kepada Bapak ya memang harus segera ditangani ya, karena memang sudah sangat-sangat membantu, mengganggu sekali dalam pembelajaran, terutama kalau sampai terap di luar itu kan membawa nama citra sekolah yang kurang baik gitu Pak. Jadi ya dalam minggu ini, besok saya akan segera langsung memanggil keduanya. Targetnya ya satu minggu ini. Ya, karena juga melibatkan orang tua. Ya. Sepertinya sudah ada solusi ya Bu ya. Iya, sudah ketemu ya Pak. Ketemu solusinya. Ya. Kalau nggak seperti ini mungkin itu Pak. Masih ganjel ya. Masih ganjel. Kayak plong gitu Pak. Kayak plong. Suasananya sudah nggak panas lagi nih. Alhamdulillah agak dingin ini Pak. Agak dingin ya. Di luar studio ini kan ada es ya. Saya akan beli es biar mencerahkan kembali. Iya oke. Ya mudah-mudahan nanti di dalam menjalankan solusi tersebut bisa berjalan dengan baik. Amin. Yang pada akhirnya nanti juga kerukunan di antara siswa yang satu dengan yang lain juga bisa terjalin kembali. Karena kan kerukunan itu juga merupakan hal yang sangat kita impikan ya. Mudah-mudahan nanti bisa tercapai. Amin ya. Dan nanti saya tunggulah cerita-cerita berikutnya. Siap Pak, semoga aja ini setelah ini nanti itu ya Pak langsung bisa selesai. Jadi pertemuan nanti kita membahas yang lain lagi. Iya, terima kasih ya Pak. Sama-sama. Terima kasih sudah mencerahkan. Terima kasih Bunya. Hati-hati Bu. Iya Pak. Ya masalahnya begitu rumit itu. Kok sampai kok orang tuanya datang gitu loh. Sudah melibatkan sampai orang tua. Ini Pak tadi juga sudah melakukan coaching, dan juga seru banget. Seru.
Oke Pak, sini ada beberapa yang mau saya sampaikan. Setelah coaching ini bagaimana perasaan Anda? Lah, perasaannya puas. Puas, memuaskan. Pada akhirnya kok dia bisa menemukan sendiri solusinya gitu kan. Saya juga senang sih bisa membantu ya. Ya mudah-mudahan kan ini juga menjadi amal baik saya juga. Ya, semakin cari seperti itu ya. Iya. Terus menurut jenengan juga apakah sudah tercapai potensinya? Ya, tinggalnya bisa tercapai ya. Ya paling tidak dari tadi bagaimana membuat pertanyaan yang berbobot, kemudian saya bisa hadir sepenuhnya di situ ya kan, bisa fokus terhadap masalah yang ada dan mendengarkan secara aktif saya lakukan. Oke, Pak, ini ada beberapa catatan yang mau saya berikan ya Pak ya. Yang mungkin bisa dijadikan apa ya, refleksi buat jenengan. Oke, terima kasih sekali Mbak. Oke, sejauh tadi saya perhatikan tuh coachingnya juga sudah berjalan dengan baik, sudah apa yang jenengan pakai alur tirta tadi Alur kan tirta, ya, iya. itu juga sudah muncul alur tirtanya juga, terus Iya. dan kerja juga sudah mendengarkan dengan baik, presence-nya juga bagus, ya, terus dan pada akhirnya bisa menemukan solusi Solusinya. seperti itu kan Iya. yang diharapkan. Itu yang diharapkan seperti itu ya. Oke Pak, pertanyaan lagi, setelah coaching ini ada nggak kompetensi yang mau Anda kembangkan lagi? Kira? Bah tentu ada, yaitu bagaimana kita bisa membuat pertanyaan yang berbobot lagi. Karena kalau dengan pertanyaan berbobot kan kita bisa menggali lebih dalam masalah yang dihadapi. Tentunya kan dengan pertanyaan yang berbobot dan bisa menggali lebih dalam, itu nanti solusi yang bisa kita temukan adalah solusi yang betul-betul tepat. Terus tadi kan proses coachingnya juga sudah berhasil ya? Ya, Kan kita berhasil. Ada nggak faktor yang mendukung keberhasilan coaching? Menurut saya persiapan itu juga penting. Ya, persiapan bagaimana kita menyusun pertanyaan, kemudian kita juga menghadirkan secara penuh itu juga penting, karena kan dengan kehadiran penuh itu nanti ya secara otomatis kita bisa membuat pertanyaan yang benar-benar ya sesuai dengan keadaan kliennya gitu. Ya, bagus sekali ya Pak Rois ya. Tapi waktunya juga sudah di akhir nih. Iya. Ya. Mudah-mudahan semuanya nanti bermanfaat. Amin, amin. Kedepannya juga kompetensinya juga akan bertambah lagi, semakin berkembang, semakin meningkat. Ya, terima kasih ya Pak. Terima kasih Bu Iya, sudah sama-sama. memberikan pengamatan, itu juga baik untuk saya akan kedepannya potensial bisa lebih berkembang. Terima kasih. Monggo. Monggo.